Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Mulyasari dengan NIM 200417186. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil telaah saya mengenai tugas telaah kurikulum dan buku teks, di mana saya akan membahas mengenai RPP. Video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Baiklah, kita masuk saja ke materi kita yaitu mengenai RPP. Dapat kita lihat di sini RPP ini tentang mata pelajaran Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Alokasi waktunya 4 kali 40 menit 2 pertemuan. Standar kompetensinya yaitu menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi. Ya, kalau kompetensi dasarnya yaitu 2.1 mengidentifikasi menu pada ikon pada perangkat lunak pengolah angka. Tujuan pembelajarannya, peserta didik harus mampu yang pertama mengidentifikasi menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi mouse. Yang kedua, mengidentifikasi menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi keyboard. Yang ketiga, mengidentifikasi menu dan ikon pada standar menu bar Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi mouse. Yang ketiga, menggunakan menu dan ikon pada standar menu bar Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi keyboard. Yang kelima, menggunakan menu dan ikon pada formatting menu Microsoft Excel dengan menggunakan mouse. Yang keenam, menggunakan menu ikon pada formatting menu Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi keyboard. Yang selanjutnya, menggunakan menu dan ikon pada drawing menu Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi mouse. Yang selanjutnya yaitu menggunakan menu dan ikon pada drawing menu Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi keyboard. Di sini ada yaitu karakter siswa yang kita harapkan. Yang pertama yaitu disiplin, yang kedua tekun, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat ketelitian. Selanjutnya itu ada materi pembelajaran, yaitu cara menggunakan menu dan ikon. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Di sini metode pembelajarannya yaitu pendekatan metode CTL dan life skill. Yang keempat, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertemuan pertama 2 kali 40 menit. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, apresiasi dan motivasi, seperti salam dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, menyampaikan kontrak dan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang kedua yaitu kegiatan inti, eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru yang pertama menggunakan menu dan ikon yang terdapat di program pengolah angka. Yang kedua, menggunakan menu, cara menggunakan menu dan ikon pada menu bar Microsoft Excel. Yang ketiga, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Dan elaborasinya dalam kegiatan elaborasi yang pertama, membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas peserta didik. Yang kedua, mempraktekkan menggunakan menu dan ikon pada menu drawing Microsoft Excel. Selanjutnya, konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, yang pertama guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Yang kedua, guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan pemahaman, memberi penguatan dan penyimpulan. Yang selanjutnya itu ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, yang pertama, melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang kedua, menarik kesimpulan tentang penggunaan menu dan ikon pada program pengolah angka. Selanjutnya itu ada pertemuan kedua, yaitu 2 kali 40 menit. Kegiatan yang pertama mungkin sama seperti kegiatan yang kita bahas di atas,
yaitu yang tentang kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, elaborasi, konfirmasi. Dan kegiatan penutup pun sama. Yang kelima ada sumber belajar. Kita dapat mencari sumber pembelajaran dari komputer, buku paket, dan massa media atau media massa. Yang keenam yaitu penilaian. Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran. Kita lanjutkan, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan letak menu ikon pada menu bar serta menjelaskan fungsi. Yang kedua, menjelaskan letak menu dan ikon pada standar menu Microsoft Excel serta menjelaskan fungsi. Dan yang ketiga, menjelaskan letak menu dan ikon pada formatting menu Microsoft Excel serta menjelaskan fungsi. Yang keempat, menjelaskan letak menu dan ikon pada drawing menu Microsoft Excel serta menjelaskan fungsi. Selanjutnya, karakter siswa yang diharapkan yaitu yang pertama disiplin, yang kedua tekun, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat ketelitian. Yang kedelapan yaitu materi pembelajaran, cara menggunakan menu dan ikon. Yang pertama, fungsi dan menu ikon pada menu bar. Yang kedua, fungsi menu dan ikon pada standar menu. Yang ketiga, fungsi menu dan ikon pada formatting menu. Yang keempat, fungsi menu pada ikon pada drawing menu. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan model CTL dan life skill. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pembelajaran. Selanjutnya pertemuan ketiga 2 kali 40 menit. Kegiatannya sama seperti yang saya jelaskan di atas. Yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan yang berisi apresiasi dan motivasi, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan ada kegiatan penutup. Selanjutnya itu pertemuan keempat 2 kali 40 menit juga. Yang pertama kegiatannya itu sama seperti kegiatan pendahuluan yang berisi apresiasi dan motivasi, seperti kita memberikan salam dan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya kegiatan inti yang berisi eksplorasi. Dan dalam kegiatan eksplorasi yang pertama menjelaskan fungsi menu Microsoft Excel dan ikon yang terdapat pada formatting menu, drawing menu. Yang kedua, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, dan lapangan. Selanjutnya itu elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi yaitu membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas peserta didik. Yang kedua, mempraktikkan cara menggunakan menu Microsoft Excel dan ikon pada formatting menu. Yang ketiga, mempraktikkan cara menggunakan menu Microsoft Excel dan ikon pada drawing menu. Selanjutnya itu konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. Guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan. Selanjutnya kegiatan penutup. Kegiatan penutup sama juga seperti yang saya jelaskan di atas. Selanjutnya sumber pembelajaran dapat kita dapatkan dari komputer, buku paket, lembar kerja, dan media massa. Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mendeskripsikan letak menu dan ikon pada menu bar Microsoft Excel serta menjelaskan fungsi. Yang kedua, mendeskripsikan letak menu dan ikon pada standar menu Microsoft Excel serta menjelaskan fungsi. Yang ketiga, mendeskripsikan letak menu dan ikon pada formatting menu Microsoft Excel serta menjelaskan fungsi. Selanjutnya, mendeskripsikan letak menu dan ikon pada drawing menu Microsoft Excel serta menjelaskan fungsi. Karakter siswa yang diharapkan sama seperti yang saya jelaskan di atas. Selanjutnya, cara pembelajaran. Yang pertama yaitu
fungsi menu dan icon pada menu bar. Yang kedua, fungsi menu dan icon pada standar menu. Yang ketiga, fungsi menu dan icon pada formatting menu. Dan yang selanjutnya, fungsi menu dan icon pada drawing menu. Selanjutnya materi pembelajaran. Selanjutnya metode pembelajaran. Metodenya yaitu pendekatan model CTL dan life skill. Selanjutnya pertemuan kelima 2 kali 40 menit juga. Kegiatan-kegiatannya sama seperti yang saya jelaskan di atas, seperti kegiatan pendahuluan yang berisi apresiasi dan motivasi. Yang kedua, kegiatan inti yang berisi eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan kegiatan penutup. Sumber belajarnya juga dari komputer, buku paket, lembar kerja, dan media massa. Penilaiannya juga dilaksanakan selama proses yang sesudah pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membuat dokumen baru. Ini nih pada standar kompetensi yang menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi. Kompetensi dasarnya membuat dokumen pengolah angka sederhana. Kita lanjutkan ya. Yang kedua yaitu membuat dokumen pengolah angka dengan melakukan format teks. Yang ketiga, mengedit dokumen yang telah kamu buat dengan cara menghapus, menyalin data, dan menambahkan teks. Membuat dokumen pengolah angka dengan menyisipkan objek libr dan wordart. Membuat dokumen pengolah angka. Karakter yang diharapkan juga sama seperti yang di atas, yaitu disiplin, tekun, tanggung jawab, dan ketelitian. Materi pembelajaran, cara menggunakan menu dan icon pada menu drawing. Metode pembelajarannya yaitu pendekatan metode CTL dan life skill. Pertemuan ke-6, kegiatan-kegiatannya juga sama seperti yang saya jelaskan di atas, seperti apresiasi dan motivasi, yaitu mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang nama, perintah, icon, dan menu. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan ini, yang kedua, kegiatan inti, eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru mampu melakukan pengolahan paragraf terhadap dokumen pengolah angka yang telah kamu buat. Yang kedua, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, dan lapangan. Selanjutnya itu ada elaborasi, konfirmasi, dan kegiatan penutup juga. Pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-7 2 kali 40 menit. Kegiatannya sama seperti yang saya jelaskan di atas. Ada kegiatan pendahuluan yang berisi apresiasi dan motivasi. Yang kedua, kegiatan inti yang berisi eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan juga penutup. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya sangat menerima kritikan dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih telah mendengarkan video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.